Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup kita juga adalah hidup yang banyak diwarnai oleh godaan-godaan iblis, godaan-godaan setan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 6 Maret, hari Minggu Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika Engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang Kau kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak hari Rabu Abu kemarin, kita menandai diri kita dengan abu di dahi atau di kepala kita. Tanda kita akan memulai masa Prapaskah. Masa kita memasuki retret agung 40 hari
untuk merenungkan peristiwa keselamatan kita yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu Pekan Prapaskah yang pertama. Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan tentang Yesus yang melakukan puasa dan berdoa selama 40 hari dan ditutup dengan cerita peristiwa pencobaan iblis kepada Yesus. Yesus ada di padang gurun selama 40 hari untuk mengalami situasi itu. Ada 3 godaan iblis atau setan kepada Yesus. Godaan yang pertama, setan menyuruh Yesus agar mengubah batu menjadi roti. Dalam keadaan lapar, setelah berpuasa selama 40 hari, wajar jika iblis menggoda Yesus dalam hal makanan. Dan kita semuanya tahu, Yesus melewati godaan itu karena ia taat pada sabda Allah. Yesus ingin mencabut akar dosa kita, dosa asal kita, supaya kita manusia ini dapat hidup kembali di hadirat Allah. Lalu godaan yang kedua, yaitu soal kekayaan. Yesus diiming-imingi harta oleh iblis bila ia mau menyembahnya. Bagi Yesus hanya Allah yang patut disembah, dan sekaligus Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaan yang sejati adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan duniawi. Dan Yesus setia, Yesus konsisten dengan tindakan dan imannya itu. Iming-iming harta, kemakmuran, uang, kekayaan ekonomi, dan lain sebagainya kadang membuat kita manusia ini terlena dan melupakan nilai-nilai kerajaan Allah seperti pengampunan, keadilan, kebenaran, dan cinta sejati. Lalu godaan yang ketiga adalah soal kekuasaan. Iblis menggoda agar Yesus menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Namun tidak tergoda, karena Yesus bersandar pada kekuasaan Allah yang dimilikinya. Yesus digoda agar menyelewengkan kekuasaan mesianik dirinya, menyelewengkan kekuasaan seperti nafsu untuk memerintah, kepintaran untuk menguasai orang lain, bahkan Tuhan tidak berkuasa atas dirinya, adalah godaan-godaan yang seringkali nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, yang khas dalam kisah sabda Tuhan hari ini, bahwa iblis itu tidak pergi selamanya, namun ia mundur menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat. Artinya, godaan-godaan itu terus-menerus selalu hadir dalam kehidupan Yesus sampai pada peristiwa penyalipannya. Namun Yesus bertahan dalam iman dan ketaatannya kepada kehendak Bapa di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup kita juga adalah hidup yang banyak diwarnai oleh godaan-godaan iblis, godaan-godaan setan, entah dalam bentuk makanan, minuman, kekayaan, atau kekuasaan, yang seringkali menggoda kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita mencontoh sikap iman Yesus yang terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bila kita bersandar pada Yesus, kita tidak akan jatuh dalam godaan-godaan setan itu. Dan kita akan setia menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yesus berkuasa 40 hari
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.